Masih di ujung pena. Nama Kesatuan Komando Pasukan Khusus, Kopassus, tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran sejumlah misi besar negara yang berhasil dituntaskan oleh Kopassus. Masuk sebagai anggota Kopassus pun bukan hal yang gampang. Seperti pengakuan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, bahwa tidak mudah menjadi seorang prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjalani tahap latihan anti-teror dari Kopassus, untuk bisa mendapatkan brevet dan Korps Baret Merah. Ini sudah sebagian saya lewati, dan memang latihan sangat berat. Ini menunjukkan, tidak mudah menjadi prajurit Kopassus, ujar Dudung, di Mako Kopassus, Jakarta. Selain itu, kemampuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, memang tak bisa dianggap enteng. Komando Pasukan Baret Merah itu menjadi salah satu pasukan elit yang paling berbahaya yang dimiliki TNI AD, bahkan sangat disegani di dunia. Melansir dari Intisari, salah satu prestasi Kopassus adalah berhasil mengalahkan pemberontak Kongo. Saat itu strategi Kopassus kalahkan ribuan pemberontak Kongo, itu menunjukkan kecerdikan pasukan Baret Merah andalan TNI. Kopassus saat itu hanya menggunakan strategi sederhana, namun bisa membuat ribuan pemberontak Kongo menyerah, dan tanpa adanya baku tembak. Keberhasilan misi Kopassus kala itu menunjukkan jika Kopassus tak hanya ahli dalam bertempur, tapi juga ahli dalam mengatur strategi. Mengutip dari Kompas.com, Kopassus saat itu jadi bagian dari kontingen Garuda 3 di Kongo 1962 hingga 1963. Kongo saat itu tengah dilanda konflik mencekam akibat adanya pemberontak yang merajalela di negara tersebut. Tak disangka, markas pasukan Garuda 3 di sana, saat itu tiba-tiba diserang para pemberontak yang merasa terusik, terhadap kehadiran pasukan Garuda 3. Setidaknya, ada 2.000 pemberontak menyerang secara tiba-tiba markas Garuda 3, yang hanya dihuni 300 orang. Baku tembak yang cukup sengit membuat sejumlah pasukan Garuda 3 mengalami cedera ringan. Menjelang subuh, para pemberontak pun menghentikan serangannya. Dan hal itu, tak membuat pasukan Garuda 3 tinggal diam. Sekitar 30 anggota Kopassus pun diturunkan menjadi tim paling depan, untuk melancarkan strategis mereka. Pagi hari, sebanyak 30 anggota Kopassus ini memulai perjalanan menuju lembah mematikan, disebut No Man's Land, atau kawasan tak bertuan di atas kekuasaan pemberontak. Ke-30 anggota Kopassus ini menyamar menjadi warga Kongo dengan membawa bakul sayuran, kambing, dan sapi. Mereka berjalan menyusuri danau. Setelah matahari terbenam, mereka memantapkan strategi penyerangan sambil beristirahat di tepi danau. Strategi cerdik Kopassus pun dilakukan tanpa diawali gempuran bom. Tepat pada pukul 12 malam, mereka membungkus diri menggunakan kain putih di atas kapal hitam. Kain putih itu pun melayang-layang terterpa angin malam. Semerbak bawang putih tercium dari sosok mereka yang melayang-layang bagaikan hantu gentayangan. Mereka sengaja menyamar menjadi hantu untuk menundukkan pasukan pemberontak itu. Pasalnya, pemberontak itu percaya dan sangat takut pada hantu putih. Hal itulah yang dimanfaatkan anggota Kopassus untuk memberikan serangan ampuh. Terbukti, saat hantu putih itu mendekat menerobos pintu masuk, para pemberontak gemetar ketakutan. Dalam waktu 30 menit saja, markas pemberontak pun terkuasai. Sebanyak 2.000-an pemberontak menyerah tanpa adanya baku tembak. Memang terlihat mustahil, Panglima PBB Kongo Letjen KDB Ngeso pun seakan tak percaya dengan strategi cerdik prajurit Kopassus milik TNI AD itu.